kanduang sibiran tulang, ubek jariah palarai damam, dangakan malah di anak sayang. Halo, selamat pagi, assalamualaikum semua. Saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno di ruang tunggu, siap-siap menuju ke Palembang mau MC. Hai, sudah sampai nih dalam pesawat Garuda menuju ke kota Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Oh ya, video ini direkamnya atau direcordnya jauh sebelum pandemi ya, jauh sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi jangan ditanya kenapa nggak pakai masker ya. Alhamdulillah sudah landing di Bandara Mahmud Badarudin Palembang. Nanti kita menuju hotel, istirahat dulu buat persiapan nanti malam. Dadah. Alhamdulillah kami sudah sampai di Palembang, di Bumi Sriwijaya Palembang. Saatnya kita mau hotel dulu. Sampai dong di hotel. Nah, istirahat dulu sejenak sebelum nanti malam kita mulai acara malam Mbak Inainya. Setelah istirahat sejenak kita di hotel, tidur beberapa jam ya, karena flight pagi tadi dari Jakarta sampai di Palembang masih pagi. Kita istirahat dulu. Kali ini saya diorder atau jobnya dari Zainal Songket ya. Siapa yang gak kenal dengan Zainal Songket? Wow, tahu dong ya, Om Zainal yang ngehits banget di Palembang. Gak di Palembang aja, di Jakarta beliau juga ngehits. Gak juga di Jakarta, internasional pun sudah kenal ya dengan Om Zainal Songket ini. Setelah istirahat dilanjutkan, kita mau lihat nih museumnya Om Zainal ya, Museum Zainal Songket. Om Zainal ini seperti kita tahu ya, beliau adalah salah satu desainer pakaian berbahan songket yang sudah sangat dikenal di Palembang. Tidak terkecuali artis maupun orang-orang terkenal menggunakan songketnya Om Zainal. Bahkan yang terdekat ini, weddingnya Atta dan Aurel menggunakan Zainal Songket ini. Museum Songket ini pernah dikunjungi oleh beberapa orang penting di Indonesia maupun di internasional, termasuk keluarga mantan Presiden SBY ya, dan Presiden Jokowi sudah pernah ke sini. Bahkan menantunya mantan Presiden SBY itu sekeluarga menggunakan songket Om Zainal ini dalam event apapun. Songketnya Om Zainal ini dipasarkan bukan hanya di Indonesia, tetapi di Malaysia, Singapura, Brunei, Prancis, Inggris, dan Filipina. Nah, Museum Songket ini menjadi salah satu tempat yang sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Diajak Om Zainal dong makan pempek Palembang ya. Agak beda emang sih, lebih enak yang di sana emang ya. Setelah selesai santap siang, makan pempek, kemudian room tournya di Museum Songket Zainal, prepare untuk acara malam Mbak Inai nanti malam. Ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan buat saya karena dapat kesempatan dipercaya memandu acara atau menjadi MC untuk acara malam Mbak Inai ini. Nah, malam Mbak Inai ini kalau di Sumatera Barat ya, tapi kalau di tanah Jawa,
disebut dengan Malam Midodareni, dan kalau di Makassar disebut dengan Malam Mapaci. Nah, di Ranah Minang itu sendiri disebut dengan Malam Mbak Inai. Dan ini suatu kebanggaan buat saya, suatu kepercayaan yang luar biasa, karena kali ini akan MC-in putri tercinta Rektor Universitas Kader Bangsa. Ya, kita tahu dong, salah satu universitas favorit di Palembang ya. Siapa lagi kalau bukan rektornya adalah Dr. Hajah Irzanita Esa SE SKM MKes, yang juga beliau adalah Ketua Yayasan Rumah Sakit Ibu Anak Kader Bangsa. Mungkin wong kita galau sudah nggak asing lagi ya dengan kampus dan rumah sakit yang saya sebut barusan. Oke, untuk persiapan acara Malam Mbak Inai, Dr. Vika, ya Dr. Vika ini sudah lengkap peralatannya. Di antaranya ada air mawar untuk acara mandi-mandi. Di Ranah Minang disebut dengan Malam Mbak Inai, yang artinya malam yang penuh dengan nasihat-nasihat, malam yang penuh dengan petuah-petuah dari semua keluarga untuk calon anak daro. Nah, calon anak daro ini adalah calon pengantin wanita ya. Jadi ini malam kesucian, malam sakral penuh makna dan doa bagi calon anak daro. Susunan acaranya seperti biasa ya, diawali dengan kata sambutan dulu nih dari bako yang mengapit calon anak daro. Ceritanya keluarga bako atau keluarga ayah ya, keluarga ayah membawa calon anak daro seminggu menginap nih di rumah bako, diajarin cara masak, diajarin bagaimana nanti berumah tangga, menjadi istri yang baik, mendapat nasihat petua dari bako selama seminggu. Dibawalah oleh bako kembali ke rumah calon anak daro. Tentu ada kata-kata sambutannya. Berikut cuplikan sambutannya. Labun balabun ke Indogiri, singgah sabanta di Pasa Imbuah, sungguh pun ambo tagak badiri, namun batinku labiah pado basimpuah. Malatui badia si tengga, bunyinya manggaga ka udaro, senang hati kami mandanga, anak pusaku kabar rumah tanggo. Kami datang bukan sembarang datang, datang baradai kata orang, di tapiak bandua di tingkek janjang, langkok josiria sarato pinang. Kok ringan kami samo manjinjiang, kok barek kami samo mamikua, indak kayu janjang di kapiang, indak kape di bosai kasua. Putiah kape dapet dilie, putiah hati baka adaan. Pembawon kami nangko minta dijawe, gadang jokete dipatenggangkan. Kok satitiak tolong lawikan, kok sakapa tolong gunuangkan. Itulah sambah kami sampaikan. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dari keluarga besar calon anak daro nih. Kebetulan langsung ibunda atau maminya dari Dr. Vika yang menyambut ya. Nah, berikut sedikit cuplikannya. Kira-kira seperti ini sambutannya ya. Dicabui indak tak cabui, baitu bana lalang dipadi, disabui indak tasabui, baitu bana sanangnya hati. Tantangan pembawaan bako, sananglah hati kami menarimo, gadang jokete indak takiro, niat di hati ketimbangannya. Namun sekarang kini nangko, usahlah guno di rantang panjang, elok di punta nak nyusingke. Selamai datang kepada bako, silakan masuk ke rumah gadang, nak wak taruhkan sumara ale. Kita awali dulu nih, OMC akan opening dulu acara ya, sambutan dari bako, disampaikan nasihat-nasihat. Kebetulan bako juga membawa bingkisan-bingkisan, hadiah-hadiah ya untuk calon anak daro ini. Nah, kemudian seperti biasa, inilah puncak acara yang ditunggu-tunggu, diantaranya permohonan izin calon anak daro kepada mami, kepada kakak tercinta ya, kepada kedua orang tua ya, kalau ada orang tua dua-duanya. Nah, diantaranya
Teksnya seperti ini. 9 bulan mandeh manganduang, saki josanang mandeh tangguangkan, sama sokete denai mandeh lah bajuang, siang manjago malam batanggang, ma'aruk denai nak capek gadang. Nak kanduang sibiran tulang, ubek jariah palarai damam, dangakan malah de anak sayang. Ibarai anak bajalan Jawa, mande malape jupi tua. Paci de anak kanduang elok-elok, paci taguah dalam berumah tanggo. Anak kanduang mande sibiran tulang, kok gadang anak bisuak dalam berumah tanggo. Jadilah anak bungu kambang, kok kambang usah kambang bana. Sifat bungu nan ka anak piliah, bungu cangkeh nan ka dipiliah. Kok kambang indak kambang bana, bungu nan indak namuah layua. Anak de mande sibiran tulang, sapatah lai pituah mande, karena bana nak de kanduang. Pacik taguah dalam berumah tanggo, pandai-pandai anak bajunjungan. Karena pulo malah cik lai, lawi sati rantau batuah. Dalam kita berumah tanggo, pacik iman di dalam dado. Kok bakato bana, bajalan lurui, mako salamai dunia jo akhirat. Nah, setelah sungkeman dilanjutkan dengan acara bamandi-mandi. Kita saksikan Dr. Revika diapit oleh mami dan kakak tercinta menuju ke tempat pemandian. Di sini mandi-mandi bukan diguyur beneran ya, tapi cipratan air mawar di kepala, di bahu, dan tangan. Yang bermakna adalah mensucikan calon anak daro atau calon pengantin wanita untuk siap lahir dan batin berumah tangga atau melaksanakan akad nikah besoknya. Setelah acara bamandi-mandi dilanjutkan dengan acara pemasangan inai. Nah, inai yang dipasang itu memiliki makna tersendiri. Salah satu misalnya yang dipasang adalah ibu jari, bermakna ya mendoakan agar calon anak daro atau calon pengantin ini menjadi ibu yang baik, ibu yang teladan bagi anak-anak yang akan nanti dilahirkannya. Nah, pemasangan inai ini harus ganjil ya. Kenapa? Karena yang genap itu, yang sempurna itu adalah milik Allah. Nah, kesempurnaan itu adalah milik Allah, dan satu di antara yang ganjil itu semua kita manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan. Tentu harapannya untuk acara besok akad nikah berjalan dengan lancar. Semua rangkaian acara malam Mbak Inai nanti akan ditutup pasti dengan doa ya. Berharap kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kelancaran untuk acara akad nikah besoknya. Nah, ini dia nih setelah pemasangan inai, acara hiburan. Lihat nih, pengantinnya atau calon anak darunya, calon pengantinnya happy banget nih berjoget ria bersama keluarga. Dan keluarga ini bukan hanya dari Palembang, dari Jakarta, dari penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri pun datang untuk menyaksikan acara malam Mbak Inai ini. Dengan bahagia Dr. Vika, berat suntingnya berat? No deh kayaknya ya, kalau kita lihat jogetnya yang manja ini ya. Dr. Vika Minatawatan MKes ini yang akrab dipanggil dengan Dr. Vika, cantik, smart, dan bersahabat. Begitulah calon anak daro ini ya. Beliau juga adalah dokter umum, kemudian juga dosen, sekaligus menjabat wakil rektor di Universitas Kader Bangsa di Palembang. Dan saat ini dia juga mengambil studi S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Sudah pagi nih, sarapan dulu mumpung ada di Palembang dan baru pertama kali pula ke sini. Tentu kita tidak akan melewatkan ya
ikon yang ada di Palembang, keindahan-keindahan yang ada di Bumi Sriwijaya Palembang. Tentunya yang terdekat dengan kotanya ya, karena waktunya terbatas dan akan terbang lagi dengan pesawat sore hari ke Jakarta. Oke, selamat pagi. Sekarang saya lagi berada di pinggiran sungai di Palembang, Bumi Sriwijaya, dan ini ikon dari Palembang. Ini adalah jembatan Ampera. Akhirnya sampai juga di sini. Saat ini bersiap-siap mau menuju ke Pulau Kemaru. Ada Benteng Kuto Besak. Nah, ini dia Benteng Kuto Besak. Kita foto dulu di sini. Benteng ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin ya, tahun 1780 atau 1780, dan bangunan ini lambang supremasi Kesultanan Palembang Darussalam. Pertama kali yang dituju pasti dong Jembatan Ampera yang menjadi ikon khasnya Palembang. Jembatan Ampera panjangnya lebih kurang 1000 meter. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang hilir dan seberang hulu, dan juga merupakan simbol kota yang jadi kebanggaan masyarakat Palembang. Lalu menelusuri Sungai Musi. Ini best moment banget. Aduh, keren banget ya rasanya duduk di atas perahu kecil ini menelusuri Sungai Musi, sungai yang terpanjang di Sumatera. Amazing banget rasanya. Menuju Pulau Kemaro. Nah, kenapa disebut dengan Pulau Kemaro? Pulau Kemaro tadi sudah dibilang ya, Pulau Kemarau. Sampai di Pulau Kemaro, Pulau Kemaro atau Pulau Kemarau. Di sini kita lihat bangunan Cina, karena di sini ada kisah cintanya antara pangeran dari Cina dan putri dari Palembang, Siti Fatimah. Oke, sampai di Pulau Kemaro. Pulau Kemaro ini tadi sudah dijelaskan kalau ini adalah merupakan kisah cinta Tan Bun An dan Siti Fatimah yang tenggelam di Sungai Musi ya, yang terukir di sebuah prasasti bertanda dinas pariwisata. Di sini juga ada kelenteng Hok Ching Bio yang jadi salah satu tujuan wisata, dan ada juga pagoda nih ya, yang jadi ikonnya pagoda yang tingginya 9 lantai. Terakhir, sebelum kita flight menuju Jakarta sore hari, kita terakhir ke wisata alam Punti Kayu. Di sini sejuk banget, keren ya. Karena ini banyak spot-spot foto yang instagramable banget bagi kalian yang suka foto-foto. Kenapa? Di sini ada banyak miniatur dari keajaiban dunia. Ada menara Pisa juga. Ada menara Eiffel juga, lengkap semuanya di sini ya, keren banget deh. Pokoknya ya kalian wajib kesini nih untuk kaula-kaula muda yang hobi dengan spot foto yang menarik, instagramable banget pokoknya ya.
Sudah sore, saatnya balik ke Jakarta. Terima kasih untuk Kota Bumi Sriwijaya Palembang yang sudah memberikan kenangan yang luar biasa, makanan yang sangat lezat. Sampai ketemu di lain waktu. See you. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru dari Emma Ilma.